Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, sehingga kita bisa tetap sehat hingga hari ini. Tak lupa salawat serta salam, marilah kita panjatkan ke hadirat Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga dengan syafaatnya bisa membimbing kita melewati hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Hanif Alifian Prasetya, absen 18 dari kelas 11 MIPA 7. Di video kali ini saya akan melaksanakan tugas pendidikan agama Islam, yaitu mukjizat Isra Mi'raj. Dari pengertiannya, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Al-Quds atau Yerusalem yang sekarang Palestina. Mi'raj ialah kenaikan Rasulullah SAW menembus langit tertinggi sampai ke Sidratul Muntaha yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu semua makhluk, malaikat, manusia, dan jin. Semua itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam satu malam. Menurut riwayat Ibnu Sa'ad, peristiwa ini terjadi 18 bulan sebelum hijrah. Jumhur ulama sepakat bahwa perjalanan ini dilakukan Rasulullah SAW dengan jasad dan ruh. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu mukjizatnya yang mengagumkan yang dikaruniakan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Kisah perjalanan ini disebutkan oleh Bukhari dan Muslim secara lengkap di dalam Sahihnya. Disebutkan bahwa dalam perjalanan ini Rasulullah SAW mengendarai buruk, yakni salah satu jenis binatang yang lebih besar sedikit dari keledai dan lebih kecil sedikit dari unta. Binatang ini berjalan dengan langkah sejauh mata memandang. Disebutkan pula bahwa Nabi Muhammad SAW memasuki Masjidil Aqsa lalu sholat 2 rakaat di dalamnya. Jibril kemudian datang kepadanya seraya membawa segelas khamr dan segelas susu. Nabi Muhammad SAW lalu memilih susu. Setelah itu Jibril berkomentar, "Engkau telah memilih fitrah." Dalam perjalanan ini Rasulullah SAW naik ke langit pertama, kedua, ketiga, seterusnya sampai di Sidratul Muntaha. Disinilah kemudian Allah mewahyukan kepadanya apa yang telah diwahyukan. Di antaranya adalah kewajiban sholat 5 waktu atas kaum muslimin, di mana pada awalnya sebanyak 50 kali sehari semalam. Keesokan harinya, Rasulullah SAW menyampaikan apa yang disaksikannya kepada penduduk Mekah. Akan tetapi oleh kaum musyrik, berita ini ditertawakan dan didustakan. Sebagian mereka bahkan menentangnya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ketika kaum Quraisy mendustakan aku berdiri di Hijr Ismail, lalu Allah memperlihatkan Baitul Maqdis kepadaku. Kemudian aku kabarkan kepada mereka tentang tiang-tiangnya dari apa yang aku lihat." Cerita ini oleh kaum musyrikin disampaikan kepada Abu Bakar dengan harapan dia akan menolaknya. Tetapi Abu Bakar menjawab, "Jika benar Muhammad yang mengatakannya, dia telah berkata benar, dan sungguh aku akan membenarkannya lebih dari itu." Oleh karena hal tersebut atau peristiwa tersebut, Abu Bakar diberi gelar Asy-Shiddiq yang artinya pembenar. Pada pagi hari dari malam Isra itu, Jibril datang kepada Rasulullah SAW mengajarkan cara sholat dan menjelaskan waktu-waktunya. Sebelum disyariatkannya sholat 5 waktu, Rasulullah SAW melakukan sholat 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.